マジか。俺の一個上。俺のこと自分の将来を見つめ直し、なるはやで退院して、もう喧嘩もヤンキーも。Di awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Akai yang baru saja masuk penjara karena kasus perampokan. Di dalam penjara, ia bertemu tahanan lain bernama Ikuto. Usut punya usut, Ikuto ini juga ternyata baru saja masuk ke dalam penjara. Cie, warga baru nih dua-duanya nih. Di waktu yang sama saat Akai dan Ikuto sedang pipis bareng, Akai bertanya kasus apa yang menjeratmu hingga ia bisa masuk ke dalam penjara. Ikuto menjawab, ia masuk penjara karena telah melakukan semua kejahatan. Mungkin dia begal atau copet atau penculik atau penipu online gitu yang nelpon-nelpon gitu nggak jelas. Apapun itu yang penting bukan maling duit rakyat. Iya. Lalu beberapa saat kemudian saat keduanya sedang ngobrol, ia dihampiri tahanan lain. Sebut saja pembalap, pemuda bermuka gelap, anjay. Namun karena Akai tidak tahu menahu siapa pembalap itu, ia pun asal nyeplos aja mulutnya dan mengira bahwa pembalap itu adalah bapak-bapak biasa yang salah masuk lapas. Mendengar itu, pembalap itu pun marah dan mengajak duel, namun inilah yang terjadi. Ya, Ikuto bisa membuatnya terkapar hanya dengan satu pukulan, widih, one push. Namun karena dinilai membuat onar, Ikuto langsung diseret oleh seorang sipir ke ruangan isolasi. Dari sini terungkap bahwa sebenarnya Ikuto bukanlah seorang napi baru, melainkan tahanan lama yang sudah merajai lapas tersebut. Ini juga bukan pertama kalinya Ikuto diisolasi sebab sebelumnya dia juga pernah membuat beberapa napi lain meninggal. Namun karena Ikuto yang terlalu kuat membuat sipir ini semakin kebakaran jenggot. Ia seperti mempunyai dendam pribadi kepada Ikuto sampai memperlakukannya semena-mena. Bukan hanya itu saja. Ia juga mempersulit saat Ikuto dinyatakan akan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Di sini sipir juga menyinggung soal ayah Ikuto yang dipenjara karena membunuh. お前自分の息子はどうなってもいいのか。関係ないでしょ、イクトは。だったらこの録音。Hari pun berganti. Di sini terlihat Akai dan Ikuto menjadi semakin akrab. Keduanya rajin mengikuti piket lapas bersama, mulai dari bersih-bersih sampai aktivitas pembinaan lapas. Keesokan harinya, lapas kedatangan tamu bernama Asakura. Dia adalah alumni lapas yang datang untuk memberikan kata-kata motivasi. Anjing, Mario sepuh. Asakura ini terkenal berhasil mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses. Usut punya usut, Asakura ini merupakan mantan gangster yang terkenal kejam dan tak mengenal belas kasihan. Setelah keluar dari penjara, ia mendirikan ajang seni bela diri Breaking Dawn, yaitu sebuah arena ajang gelut brutal dan sekaligus membuka jalan bagi siapa saja yang ingin menjadi pegelut profesional. Meski hidup tak semudah kata-kata bahlil, namun berkat bacotan Asakura, Akai dan Ikuto mulai tertarik untuk mengikuti dunia pergelutan brutal ini. それからの俺と行くとの全てを変えた。夢はフットサル選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。 Di hari lain, karena ketertarikannya menjadi pegelut handal, sejak hari itu Akai dan Ikuto pun menjadi rajin berolahraga dan latihan fisik. Semua itu ia lakukan demi menjadi pegulat handal dan hebat dan tak terkalahkan. Karena sudah merasa akrab, Ikuto pun membuka alasan mengapa ia bisa masuk penjara. Ternyata ia dipitnah dituduh sebagai perampok karena hanya memakai jaket yang sama seperti perampok aslinya. Akai yang mendengar itu pun langsung terdiam dan kaget. Pasalnya perampok yang Ikuto maksud itu adalah dirinya. Sejak saat itu Akai merasa khawatir dan merasa bersalah. Ia takut jika Ikuto tahu kalau dialah yang membuatnya di penjara. ごめん。もうやめようこの話。ミンチだ。ミンチ。 Singkat cerita, akhirnya Ikuto bebas setelah 1 tahun lebih mendekam di sel.
Ia dijemput oleh ibunya dan ditemani Akai yang sudah terlebih dahulu bebas. Namun sebelum pulang, mereka menghampiri terlebih dahulu ke sel lain untuk menemui ayahnya Ikuto. Karena sudah 5 tahun mendekam di penjara dan selama itu juga Ikuto belum pernah membesuk ayahnya. Setelah tiba di lapas, Ikuto baru mengetahui jika ayahnya dipenjara gara-gara dipitnah telah melakukan pembunuhan. Di sana, ayah Ikuto mengungkap fakta yang sebenarnya. Pada saat itu, ayah Ikuto ditelepon oleh teman kerjanya yang tiba-tiba curhat lalu ingin bunuh diri. Karena khawatir, ayah Ikuto pun langsung bergegas ke rumahnya. Namun sayangnya setelah ayah Ikuto tiba di rumahnya, temannya sudah meninggal terlebih dahulu. Dan kebetulan ayah Ikuto berada di TKP. Ia pun dijadikan tersangka. Dalam persidangan, ayah Ikuto dipaksa oleh jaksa untuk mengakuinya. Namun sang ayah menolak karena tidak merasa membunuh. Dia memilih bertahan atas keyakinannya, karena ia yakin suatu hari nanti bahwa kebenaran akan terungkap meskipun ia harus dipenjara selama 5 tahun. 俺を恨んでるって聞いてた。だからこうやって。 Di tempat lain, Akai dan Ikuto terlihat sedang bekerja di sebuah bengkel las milik Mang Boim. Di sini Akai terlihat sangat malas-malasan karena menurutnya lebih enak menjadi pengangguran profesional daripada harus bekerja. Namun karena mereka berdua juga butuh uang untuk bertahan hidup, ia pun tetap menjalani pekerjaannya itu walaupun dengan terpaksa. Di waktu yang sama saat mereka berdua sedang istirahat dan berbincang-bincang santai, tiba-tiba dihampiri oleh geng jamet yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Jun atau sering dipanggil Jun Naidi. Ternyata si Junet ini dulunya pernah satu sekolah dengan Ikuto. Di sini Junet berkata ia sangat iri dan dengki kepada Ikuto sejak lama. Karena semasa sekolah, Ikuto dikenal sebagai orang yang paling kuat dan paling disegani. Bahkan Ikuto juga bisa menghabisi para gangster hanya dengan satu pukulan. Di sini Junet memperingatkan Ikuto agar tidak menampakkan dirinya di wilayah kekuasaannya jika tidak ingin mendapatkan masalah besar. Oi! Oi! 警察が面白いな! Di tempat lain terlihat Jun CS dan segerombolan jamet yang sedang berada di sebuah bar milik Kang Jajang. Di sini, salah satu anak buah Jun yang bernama Abaken yang merasa dirinya kuat dan hebat berkata kalau ia mampu menghadapi Ikuto sendirian dan membuktikan bahwa geng jamet mereka tak terkalahkan. Salah satu temannya berkata itu mustahil jika ia bisa melawan Ikuto sendirian. Mendengar itu Abaken pun marah dan melemparnya dengan pisau. Di tengah ketegangan itu muncul seorang jamet lain yang bernama Muklis. Muklis bukan sembarang Muklis, dia dikenal orang paling kuat di bar milik Kang Jajang. Si Muklis ini tidak menyukai tingkah Abaken yang banyak bacot dan sok keras. Di sini suasana semakin memanas dan mereka berdua pun gelut. Pergelutan itu langsung dihentikan oleh Kang Jajang yang melarang adanya pergelutan di barnya. Di sini mereka langsung terdiam karena ternyata Mas Jajang ini adalah mantan anggota Yakuza. Anjay, Kang Jajang adalah Yakuza. Di waktu yang sama, Kang Jajang menyarankan para jamet itu untuk mengikuti turnamen Breaking Dawn saja daripada membuat onar dan meresahkan warga. Melihat brosur Breaking Dawn, Jun jadi teringat dengan masa lalunya dengan seorang wanita. Di sisi lain, Akai dan Ikuto yang baru saja pulang kerja langsung pergi ke sebuah tempat latihan tinju. Di sana mereka melihat seorang petinju amatir yang sangat tangguh. Di sini rasa penasaran Ikuto semakin terpacu karena sudah lama ia tidak menggunakan pukulannya untuk bertarung. Di waktu yang sama, Ikuto pun mencoba menantang duel petinju tersebut, lalu tantangan itu pun diterima. Terlihat Ikuto sedikit kewalahan karena tidak memiliki teknik tinju yang benar. Wajar saja karena selama ini Ikuto hanya latihan tutorial gelut melalui link TikTok yang ia lihat. Namun meski begitu saat lawannya mulai kelelahan, Ikuto pun langsung memanfaatkan momen itu dan memberikan pukulan maut andalannya.
Di sini setelah Ikuto memenangkan pertandingan pertamanya, ia menjadi semakin tertarik untuk berlatih lebih giat agar menjadi pegelut yang profesional. Namun untuk menjadi pegelut yang profesional itu tidak gratis. Semenjak itu juga Ikuto dan Akai lebih rajin dan giat bekerja untuk membayar biaya latihan. Dan semenjak itu juga setiap pulang kerja mereka menjadi rutin datang ke tempat tinju untuk berlatih. Di hari yang lain agar supaya perjuangan mereka semakin berkah, keduanya meminta restu dari ibu masing-masing untuk mengikuti audisi Breaking Dawn. Di sini ibu Akai sangat mendukung dan terus mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Ibunya juga berpesan selama hobinya tidak merugikan orang lain, tak terjerumus ke dalam kemaksiatan, ibunya akan terus mensupportnya. オーディション？さっきメールが来た。ブレイキングダウン。書類審査でみんな落とされてさ。へえ。 Pada suatu hari sepulang kerja, Akai yang baru tiba di tempat latihan, ia terkejut melihat ada dua teman wanita zaman sekolahnya ada di sana. Salah satu wanita itu bernama Yuki, dan ia juga adalah seorang selebgram yang hits dengan jutaan follower. Anjay, nona selebgram nih. Akai sebagai salah satu followernya pun langsung menghampirinya. Namun sialnya di sini tampaknya Yuki lebih tertarik kepada Ikuto yang lebih cool, tampan, gaul, wangi, berotot, mempesona, dan skena abis. Namun usut punya usut ternyata Yuki ini adalah adik dari petinju yang dikalahkan oleh Ikuto pada waktu itu. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang yaitu Jun Jamet dan antek-anteknya. Di sini demi menghindari keributan, pemilik tempat latihan itu pun menyarankan agar masalah diselesaikan secara jantan di atas ring tinju saja. Di sini usulan itu pun diterima. Muklis yang terkenal paling kuat di Barkang Jajang itu pun mengajukan diri untuk menantang Ikuto. Mendengar itu tiba-tiba Akai ingin maju melawan si Muklis ini. Dan pertarungan pun dimulai. Di sini Akai dibuat kewalahan karena serangan Muklis yang membabi buta. Tapi di tengah pergulutan itu, Akai tidak mau menyerah begitu saja karena tekadnya melawan Muklis bukan tanpa alasan. Yaitu ia ingin balas dendam sebab si Muklislah penyebab Akai di penjara. Jadi dulu semasa Akai masih polos, ia seringkali dibully dan dipalak uang setoran oleh Muklis hingga terpaksa merampok untuk membayar uang setoran. Maka sekarang Akai ingin memberi pelajaran kepada Jamet Muklis dan sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukanlah anak yang lemah. Setelah Akai berhasil mengalahkan si Muklis ini, sekarang giliran Ikuto yang naik ring berhadapan dengan Jun Jamet. Di sini pertarungan menjadi sangat panas karena keduanya dulu terkenal sama-sama kuat di masa sekolahnya. Di sini pergelutan yang brutal ini bisa dibilang seimbang karena Jun dan Ikuto sama-sama kuat. Namun pergelutan terpaksa dihentikan karena Yuki tidak tega melihat Jun babak belur. Prikiti, ada hubungan apa nih sebenarnya Yuki dan Jun Jamet ini? Junet. Setelah Jun dan kawan sejametnya pergi, Yuki pun menceritakan semuanya. Bahwa sebenarnya Yuki adalah mantan kekasihnya Jun. Dan menurutnya, dulu Jun tidak sejamet ini, melainkan cowok yang cool, imut, dan pemalu bingits. Namun setelah Jun dikeluarkan dari sekolah, Jun perlahan berubah karena terbawa arus lingkungan Jamet yang durjana. Selain itu juga orang-orang di sekitar Jun menganggapnya sangat buruk karena latar belakang Jun adalah seorang anak mantan bos Yakuza. Di hari yang lain pada akhirnya Akai dan Ikuto berhasil lolos seleksi Breaking Dawn. Saat sedang di kantor Breaking Dawn, mereka dihampiri peserta lain bernama Joy yang ingin mengatakan sesuatu kepada Ikuto. Namun sayangnya sebelum Joy mengatakan sesuatu itu, mereka semua disuruh berkumpul untuk memperkenalkan diri masing-masing. Di sini Akai memperkenalkan diri dan menjelaskan kepada Asakura selaku juri utama, bahwa alasannya mengikuti turnamen ini bukan semata-mata tentang karir, melainkan ingin bertemu langsung dengan Asakura selaku sosok cocot yang berhasil menginspirasinya. Di sini Ikuto juga menjelaskan bahwa alasannya mengikuti turnamen ini sudah jelas ingin menjadi petarung yang profesional. Di waktu yang sama, Joy memperkenalkan dirinya dan memberikan alasan mengikuti turnamen ini.
Usut punya usut, Joy ini adalah anak seorang jaksa di mana bapaknya Joy ini adalah orang yang menyebabkan ayah Ikuto di penjara. Ikuto yang mengetahui itu pun tidak terima dan emosi. 行くとか上等だこの Di tempat lain, Jun si jamet mengatur pertemuan dengan Yuki. Di sini Jun menyampaikan penyesalannya dan meminta maaf karena keputusannya di masa lalu mengakhiri hubungannya dengan Yuki. Yuki pun memaafkannya karena ia menganggapnya ini bukanlah suatu luka besar karena rupanya si Yuki masih menyimpan benih-benih cinta kepada si Junet si jamet ini. 私じゃなれないかな。 Di waktu yang sama tiba-tiba Jun dan Yuki dihampiri segerombolan ngabers-ngabers geng motor. Dengan muka-muka jametnya, geng motor itu pun menggoda Yuki dan Jun yang tak terima pun langsung menghajarnya. Di sisi lain, Yuki yang mencari pertolongan bertemu dengan Muklis. Yuki berkata bahwa Jun sedang dalam bahaya dan telah dibawa para geng motor. Lalu saat Muklis mencari tahu siapa yang membawa Jun, ia pun baru menyadari bahwa lokasi pertemuan Jun dan Yuki itu ternyata adalah daerah kekuasaan geng motor bernama Fijar. Vixen Jari-Jari anjay. Iya. Khawatir akan keadaan Jun, Muklis pun meminta pertolongan kepada geng jametnya. Namun sialnya tidak ada yang mengangkat teleponnya. Lalu dari sini Yuki pun memberi saran bagaimana jika meminta tolong kepada Akai dan Ikuto saja. Dengan terpaksa, Muklis pun menyetujuinya. Setelah bertemu Akai dan Ikuto, Muklis pun memohon kepada Akai dan Ikuto untuk menyelamatkan Jun. Sembari menyembah-nyembah bertekuk lutut, sujud mohon ampun kepadanya. Anjay. Namun di sini karena nanti malam mereka akan mengikuti turnamen Breaking Dawn, Akai pun menolaknya. Karena menurutnya ada sesuatu yang lebih penting daripada menolong musuh bebuyutannya itu. Selain itu juga yang akan mereka lawan adalah geng motor yang paling bahaya di kota itu. Namun Ikuto justru merasa tidak tenang jika tidak menolongnya. Sikap ini akhirnya membuat Akai berubah pikiran dan lalu ikut pergi bersama Ikuto dan Muklis. Sementara itu di markas geng Pijar, pemimpin mereka yang bernama Aceng bin Atang ini merasa kecewa kepada anak buahnya. Menurutnya tindakan menculik Jun adalah perbuatan yang norak dan katro yang tidak mencerminkan kekerenan geng Pijar tersebut. Karena itu si Aceng memberi pelajaran anak buahnya sendiri sembari menunggu kedatangan teman-teman Jun. Shikaeru. Setibanya Ikuto di lokasi dan disusul oleh Yuki dan temannya, mereka menyusun rencana untuk melawan geng Fijar. Jika dalam waktu 15 menit mereka tidak keluar dari markas geng Fijar, maka Yuki bisa melapor Satpol PP. Polisi. Dengan kepercayaan yang penuh dan kekuatan full power, mereka pun langsung membabi buta menghajar para gangster yang menghalangi jalan. Setelah mereka berhasil menghabisi beberapa gangster yang ada di luar, mereka pun dikejutkan dengan jumlah gangster Fijar yang sangat banyak, sekitar 67 orang lebih sedikit. Karena sudah terlanjur masuk perangkap, mau tidak mau mereka bertiga pun tetap maju dan melawan. Saat situasi semakin terdesak dan Ikuto berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba muncul antek-antek jamet anak buahnya Jun bersama anggota Yakuza yang merupakan anak buah ayahnya. Seketika pergelutan yang sesungguhnya terjadi. Sementara itu si Aceng bin Atang yang dari tadi hanya duduk-duduk manis, akhirnya dia pun turun tangan. Pergelutan menjadi sangat seru saat si Aceng berhadapan langsung dengan Ikuto. Seperti biasa di awal pergelutan Ikuto kewalahan dan hampir kalah. Namun berkat semangatnya yang tak gentar ia pun berhasil mengalahkan Aceng dengan pukulan mautnya.
Usai kejadian itu, Jun pun tidak menyangka bahwa Ikuto akan datang menolongnya. Ia pun berterima kasih dan meminta maaf atas sikapnya di masa lalu. Dan pada akhirnya, orang yang dulu saling bermusuhan itu kini akhirnya berdamai. Scene pun berganti. Sementara itu, Jun dan anak buahnya mengantar Ikuto ke lokasi turnamen Breaking Dawn. Setibanya di sana, Ikuto memohon kepada panitia agar Akai diizinkan bertarung menggantikannya. Sebab kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk bertarung. Setelah panitia mempertimbangkan soal itu, akhirnya mereka pun setuju. Menjelang pertandingan, Akai akhirnya berkata jujur kepada Ikuto bahwa ialah perampok yang dulu membuatnya di penjara. Di sini Ikuto juga sebenarnya sudah tahu sejak lama soal itu dan sudah mengikhlaskannya. Maka sebagai penembus dosa, Ikuto meminta agar Akai bertarung keras dalam pertandingan ini. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dan dimenangkan oleh Akai. 誰かと出会うことでしか未来を探せないのかも。行くぞてめえら！ Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Fuzio yang sedang dikejar-kejar oleh para gangster sekolah sebelah. Kemudian ada dua teman Fuzio yang dijuluki Orochi bersaudara. Melihat itu, ia mengira bahwa Fuzio mau dikeroyok. Lalu mereka pun langsung menghajar para gangster yang mengejar Fuzio. Setelah Orochi bersaudara ini berhasil mengejar para gangster tersebut, Fuzio pun datang dan berkata bahwasanya dia yang salah karena meminjam sepeda mereka tanpa izin. Maka sebab itu si Fuzio ini dikejar-kejar oleh para gangster itu tadi. Halah Fuzio. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh 5 orang sahabat. Sebenarnya ada 6 sih, tapi yang satu nggak ada kabar. Di WA juga checklist. Dan yang 6 saudara itu diantaranya Madoka, Seiji, Orochi bersaudara, Fuzio, dan satu lagi yang gak ada kabarnya itu Arata. Mereka memang bukan saudara kandung, tapi mereka sewaktu kecil diasuh oleh seorang kakek atau mbah yang kita sebut saja kakek Sugiono. Di sini tujuan mereka berkumpul adalah untuk mendatangi makam nenek yang mengasuh mereka sewaktu kecil. Di sini Fuzio memberitahu saudara-saudaranya ini bahwa ia akan pindah dari kota ini dan bersekolah di SMA Madrasah Aliyah Oyawako. Di sana Fuzio akan menggapai puncak SMA Oyawako dan menjadi yang terkuat di sana. Shin pun berpindah di SMA Oyawako. Di sana terlihat Todoroki yang merupakan orang terkuat di sekolah itu akan melawan Murayama, pemimpin kelas paruh waktu. Sedikit informasi guys, SMA Oyawako terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas paruh waktu dan kelas penuh waktu. Kelas paruh waktu ini guys, usia siswanya di atas 20 tahun guys, makanya mukanya pada tua-tua, sedangkan penuh waktu, para siswanya merupakan para pelajar semua. Oke, lanjut ke cerita. Murayama sebagai pemimpin Oyawako, dia mendeklarasikan bahwa tidak akan melibatkan kelas penuh waktu dalam masalah Games World karena Murayama tidak ingin kelas penuh waktu ikut dalam pertarungan Games World yang berbahaya. Namun Todoroki yang merupakan perwakilan dari kelas penuh waktu, dia tidak terima dengan keputusan sepihak yang dibuat oleh Murayama dan dia mengajak Murayama untuk bertarung. Dan pertarungan epik antara orang terkuat di kelas paruh waktu dan kelas penuh waktu pun dimulai. Dalam pertarungan ini, pemenangnya adalah Kurayama. Dengan ini,
Kelas paruh waktu dan penuh waktu bisa saling mengerti tentang alasan deklarasi Murayama. Kemudian kita ditunjukkan Fujio yang sudah masuk di SMA Oyawako dan dia mendatangi dua teman yang bernama Jonghuo dan Tsukasa. Tsukasa memberitahu kepada Fujio fraksinya akan bertarung dengan fraksinya Sukio. Lalu Tsukasa memberitahukan kepada anak buahnya bahwa mulai dari sekarang fraksi Tsukasa akan dipimpin oleh Fujio. Mereka pun menanyakan alasan dari Tsukasa dan seakan ingin menjawab Fujio melawan fraksi Tsukasa untuk menunjukkan kemampuannya, dan pergelutan pun terjadi. Fujio pun berhasil mengalahkan fraksinya Tsukasa dengan mudah. Scene pun berganti. Saat di atap sekolah, pria jamet bernama yang kita sebut saja Jamhuo. Ia memberitahu pada Fujio bahwa yang memimpin sekolah Oyawako adalah Murayama. Selain Murayama, ada juga jamet terkuat di kelas penuh waktu, yang kita sebut saja namanya Todoroki. Di sini Tsukasa yakin Fujio ini masih kalah kuat dari si jamet Todoroki. Selain memberitahu jamet paling kuat di sekolah itu, Jumho juga memberitahu Fujio beberapa geng jamet yang ada di sekolah Oyawako. Di antaranya, 1. Geng jamet Chunchun, 2. Geng jamet Yasukiya, yang baru saja anggota jametnya dihajar oleh Fujio. Geng Yasukiya ini dipimpin oleh 2 jamet yang dijuluki Duo Gila. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba pemimpin geng jamet Chunchun dan Asukio datang. Mereka bermaksud akan melawan Fujio si anak skena. Dan hal yang tak diduga, ternyata Fujio ini malah kenal dengan pemimpin-pemimpin geng jamet itu. Dan usut punya usut. Ternyata dulu mereka ini pernah tinggal di rusun yang sama. Suasana yang tadinya tegang, kini menjadi santai, slow, Wallace, dan anjay. Setelah para pemimpin geng jamet ini bersatu, Fujio si anak skena ini memutuskan akan melawan geng jamet Todoroki. Fujio si anak skena ini memutuskan akan melawan geng jamet Todoroki. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Scene pun berganti. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang bernama kita sebut saja Aliong yang sedang mendatangi sebuah bar di tengah kota. Entah apa maksud dan tujuannya Aliong ini tiba-tiba menghajar semua orang yang ada di bar tersebut. Dan ternyata tujuan Aliong ini datang ke bar tersebut adalah untuk menjemput adiknya yang dijadikan LC. Hihihihi. Di hari lain, kita diperlihatkan si adik Aliong yang ternyata satu sekolah dengan salah satu adik geng jamet yang bernama Maduka. Kembali ke SMA Oyawako, Fujio, si anak skena ini kembali bertemu dengan geng jamet Todoroki. Di sini Fujio berkata bahwa ia ingin bertarung dengan geng jamet tersebut. Setelah mendengar itu, Todoroki malah langsung menendang Fujio dengan tujuan untuk mengetesnya. Untungnya, di sini Fujio berhasil menghalau tendangan Todoroki. Di tempat lain, saat Fujio di toilet, ia tak sengaja melihat 3 jamet yang sedang bertransaksi barang haram. Tak tinggal diam, Fujio pun langsung membawa jamet tersebut ke atap sekolah. Dan setelah ditelusuri, ternyata 3 jamet tersebut sedang bertransaksi jenis narkoba yang bernama dalam bahasa Latin Dicontoliti Human Contolism, atau sering kita sebut kecubung. Di sisi lain, Murayama yang ternyata sedang berada di balik tembok tak sengaja mendengar dan melihat hal itu. Dari hal ini, Murayama langsung mengumpulkan semua anggota geng jametnya untuk membahas masalah tentang narkoba jenis kecubung yang sudah mulai beredar di sekolahnya. Di sini, si Murayama malah tidak fokus dan malah marah-marah akibat ia di PHK dari tempat kerjanya. Di waktu yang bersamaan, teman Murayama yang bernama, kita sebut saja si Kentung, menawarkan untuk kerja dengan ayahnya saja sebagai kuproy. Di hari lain, Murayama langsung datang ke sebuah proyek untuk menemui ayah Kentung untuk menanyakan perihal pekerjaan menjadi kuproy. Setelah Murayama diterima, ia pun langsung dikenalkan oleh kuproy lain, yang ternyata kuproy tersebut adalah Orachi bersaudara di awal film tadi. Saat sedang akan mulai bekerja, si Orachi ini tak sengaja melihat teman masa kecilnya, si Arata, yang sedang bertransaksi kecubung. Dan ternyata, si Arata ini adalah salah satu pengedar kecubung. Melihat Orachi bersaudara, si Arata, jamet ini pun langsung pergi dan kabur.
Di tempat lain, Orochi bersaudara memberitahu Fuzio, Madoka, dan Alliong bahwa tadi pagi mereka melihat si Arata yang sedang menjual kecubung di proyek. Fuzio juga bercerita bahwa kecubung itu juga sudah beredar di sekolahan SMA Ayawako. Saat malam hari, Arata sedang berada di sebuah gedung tua yang merupakan markas para pengedar kecubung. Di sana terlihat pemimpin Arata adalah mantan anggota geng King Dop yang mereka menyebutnya sebagai Kidra. Di waktu yang bersamaan, salah satu anggota kecubung ini datang dan berkata bahwa ia baru saja dipukuli oleh seorang pria yang tak dikenal. Mendengar itu, ketua kecubung ini marah dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan siapa orang yang berani memukuli anak buahnya. Di hari lain, di SMA Ayawako, semua geng jamet paruh waktu berkumpul untuk menentukan jamet mana yang paling kuat. Di waktu yang bersamaan, Murayama tiba-tiba datang dan marah-marah karena ada salah satu anggota geng jamet penuh waktu yang mengkonsumsi kecubung. Di sini Murayama menegaskan siapapun yang bersekolah di SMA Ayawako dilarang menggunakan obat-obatan terlarang termasuk kecubung. Di sini, salah satu jamet menjawab Murayama dan memberitahu bahwa di luar juga sudah mulai beredar barang terlarang itu. Tepatnya di SMA Hosan dari kota Pularusi. SMA Hosan terkenal dengan julukan pasukan pembunuh. Di sana semua siswanya berkepala botak, falcon, skinhead. Namun juga ada yang tidak berkepala plontos, yaitu 4 petarung kuat dari Hosan yang sering dijuluki sebagai Ozawa Hitoshi. Di antaranya ada Bambang, Asep, Muklis, dan Hasan. Selain Bambang dan kawan-kawan, ada satu orang lagi yang paling kuat yaitu pemimpin mereka, yaitu Rahasia. Di sini terlihat Fuzio gampang akrab dengan siapapun. Dia mendapat pengikut baru, sehingga pengikutnya pun menjadi bertambah banyak. Murayama yang melihat itu, ia memberitahu Todoroki bahwa Fuzio memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Todoroki. Murayama berkata, meskipun Todoroki bisa mengalahkan dirinya, belum tentu yang lain akan mau ikut denganmu. Saat Murayama akan pergi, Fuzio memanggilnya dan berkata ia ingin bertarung dengan Murayama pada suatu hari nanti saat ia sudah menjadi pemimpin kelas penuh waktu. Shin pun berpindah ke SMA Hosan. Di sini diperlihatkan ternyata si Alliong ini adalah pemimpin dari SMA Hosan. Di SMA Hosan, mereka juga sedang membahas peredaran kecubung yang sudah merambah ke sekolah mereka. Di sini Alliong menyuruh salah satu anak buah yang bernama kita sebut saja Dayat untuk menyelidiki siapa yang mengedarkan kecubung di sekolahnya. Di tempat lain, saat adik Alliong dan Madoka sedang pulang sekolah, mereka sedang diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Di sini Madoka menghampiri orang tersebut, dan ternyata orang itu adalah Solihin, yang merupakan salah satu dari geng Falcon. Di sini Solihin menjelaskan, dia disuruh Alliong untuk mengawasi adiknya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba para anggota Kidra datang dan mengasari dan menginterogasi adik Alliong, siapa pria yang telah memukuli salah satu anggotanya. Solihin yang melihat adik Alliong sedang dalam bahaya, Solihin pun langsung menolongnya. Pergelutan pun terjadi. Di sini anggota Kidra pun baru mengetahui bahwa Solihin adalah salah satu anggota Falcon. Dan benar saja, ia pun langsung kabur. Cemen. Di tempat lain, Orochi bersaudara sedang menemui temannya dan menanyakan perihal kecubung. Temannya memberitahu kecubung adalah jenis narkoba terlarang yang dibuat oleh Kuryu Group, lalu diedarkan oleh geng Dop. Namun, setahu mereka, obat itu sudah musnah. Di malam hari, salah satu siswa Oyawako tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang yang memakai seragam SMA Hosan. Sedangkan di tempat lain, si Dayat dan teman-temannya juga dikeroyok oleh seseorang yang menggunakan seragam Oyawako. Di sini, pergulutan pun terjadi. Karena Dayat CS kalah jumlah dan musuhnya menggunakan senjata, mereka pun kalah telak. Di sini Salamura sempat melihat wajah orang yang mengejarnya.
Dan ternyata orang itu adalah salah satu anggota geng Kidra yang pernah ia hajar. Namun karena Salamura telah kalah jumlah, ia pun langsung dihajar ramai-ramai di geng beng. Anjay, kocak. Dan untungnya pada saat waktu yang bersamaan, lihat siapa yang datang. Ya, para siswa Hosan pun datang. Dan para musuh yang cemen itu pun malah kabur. Akibat pertarungan ini, Salamura pun sangat kritis dan terluka parah hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, terlihat si Murayama sedang mengobrol dengan Orochi bersaudara. Di sini Orochi bersaudara memberitahu Murayama bahwa orang yang menyebarkan kecubung di SMA Oyawako adalah geng Kidra. Singkat waktu, diperlihatkan dengan mata Todoroki yang sudah sembuh, tak selang beberapa lama, Fuzio pun datang dan mengajaknya ikut bertarung melawan Hosan. Di sini Todoroki mengakui jiwa kepemimpinan Fuzio, dan Todoroki pun memutuskan untuk ikut bertarung melawan SMA Hosan. Pada keesokan harinya, seluruh siswa Hosan atau sering disebut geng Falcon mendatangi kota Suwa. Di sisi lain, para siswa paruh waktu sudah menunggu kedatangan geng Falcon di bawah jembatan. Sepertinya pergelutan besar akan terjadi. Saat Oyawako dan geng Falcon bertemu, Aleong kaget melihat Fuzio yang ternyata dia adalah siswa Oyawako. Di sini karena sebelumnya mereka berdua pernah bertemu dan bahkan menjadi teman akrab, dan karena hal ini mereka sekarang malah seolah menjadi musuh. Dan inilah yang kita tunggu, pergelutan besar, geger geden yang sungguhnya lagi dimulai. Ikuzo temera! Dalam pertarungan ini, geng Falcon terlihat lebih unggul. Di sini Todoroki terlihat akan berduel dengan Bambang yang merupakan salah satu dari Ozawa Hitoshi. Dalam duel ini, Todoroki berhasil mengalahkan Bambang. Akan tetapi, terlihat SMA Oyawako sangat kewalahan melawan geng Falcon. Sedangkan dari kejauhan, geng Kidra yang mengadu domba Oyawako dan Falcon malah asik menonton pertarungan itu dan taruhan. Anjay. Namun di saat yang bersamaan, kelas paruh waktu yang dipimpin Orayama datang untuk menghentikan pergelutan besar tersebut. Di sini Murayama memberitahu bahwa sebenarnya mereka telah diadu domba oleh geng Kidra dengan cara menyamar dan menggunakan seragam sekolah kedua SMA tersebut. Dan dengan ini, pergelutan besar pun selesai. Omaera! Sebelum pergi, Aleong mendatangi Fuzio dan dia senang ternyata Fuzio bukanlah pelaku penyerangan pada Salamura. Saat malam hari, Fuzio, Seiji, Madoka, dan Orochi bersaudara terlihat sedang membahas tentang Arata yang sifatnya berubah, dan Fuzio memutuskan akan menolong Arata dan membawanya kembali. Di tempat lain, ternyata Arata sedang berada di markas geng Kidra. Di sini ia mendengar perkataan pemimpin geng Kidra yang bicara soal ternyata SMA Oyawako mudah sekali diadu domba. Karena sejatinya si Arata ini adalah anak Oyawako. Ia pun berkata kepada pemimpin Kidra itu dan berkata bahwa Oyawako tidak seburuk yang mereka kira. Mendengar itu, pemimpin geng Kidra pun langsung marah dan tiba-tiba pada keesokan harinya, saat Aleong mengetahui bahwa yang melukai temannya adalah geng Kidra, ia pun tak tinggal diam dan berniat akan menyerang markas geng Kidra. Sedangkan di sisi lain, Fuzio berniat akan pergi ke markas geng Kidra, seorang diri untuk menolong Arata. Dan pada saat perjalanan, ternyata para murid Oyawako sudah menunggunya dan siap membantunya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung OTW. Setibanya di markas geng Kidra, mereka bertemu dengan geng Falcon yang di sini mereka memiliki tujuan yang sama. Maka Oyawako dan Falcon pun bergabung dan siap menghancurkan geng Kidra. Di sisi lain, geng Kidra yang sudah mengetahui Oyawako,
Mereka pun juga sudah bersiap dan mengumpulkan pasukan-pasukan mereka. Dan inilah pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Dalam pertarungan, karena para anggota geng Kidra menggunakan doping kecubung, mereka pun bertarung seperti orang gila yang tak terkendali dan tak mengenal rasa sakit. Sehingga sedikit membuat Oyan, Kokon, dan Falcon agak kewalahan. Di saat mereka semua bertarung, Fuzio mencuri kesempatan dengan mencoba masuk ke dalam markas geng Kidra untuk menyelamatkan si Arata. Di waktu yang bersamaan, pemimpin geng Kidra mulai keluar dan menampakkan batang hidungnya untuk ikut bertarung. Namun, di saat itu juga, Orochi bersaudara juga datang dan akan menghentikan mereka. Dan tak lama kemudian, kelas paruh waktu yang dipimpin oleh Murayama juga ikut datang. Dan pergulutan babak kedua pun terjadi. Di tempat lain, si Fuzio sudah kembali bertemu dengan Arata dan mengajaknya untuk pulang. Di sini Arata menolak dengan alasan karena di Kidra ia mendapatkan uang. Di sini Fuzio mengajak Arata untuk kembali hidup di jalan yang benar daripada berjualan narkoboy. Contoh saja tuh Murayama, ia bekerja sebagai kuli bangunan, tidak apa-apa yang penting halal. Arata pun akhirnya tersadar, ia pun berniat akan menjadi kuli bangunan juga seperti Murayama. Gak apa-apa gaji kecil, yang penting halal. Kembali ke pergelutan, pada akhirnya, para geng Kidra sudah dihajar semua dan porak-poranda oleh Oyawako dan Falcon. Dan pertempuran ini berakhir dimenangkan oleh geng Oyawako dan Falcon. Arata pun bertobat dan keenam saudara kini kembali bersatu. Di akhir film, diperlihatkan Fuzio menantang Alliong untuk berduel dan dalam pergelutan ini Fuzio kalah. Sedangkan di sisi lain, Murayama memutuskan untuk keluar dari SMA Oyawako dan akan melanjutkan hidupnya dengan bekerja. Di awal film diperlihatkan oleh seorang informan polisi bernama Lee Kang-su atau sering dipanggil Kang Asu, Kang-su. Saat ini Kang-su sedang dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi seorang pecandu narkoba. Di sini berkat keahlian Kang-su yang pandai merangkai kata dengan mulut manisnya, Kang-su berhasil mengajak bekerja sama pecandu itu dengan diiming-imingi imbalan uang dan kebebasan. 오케이. 대가리는 판매책 이상으로 셋, 두당 2천. 오케이. 동시투약 6. Di tempat lain, Kang-su menemui teman lamanya yang bernama, kita sebut saja si Abdul. Sama seperti pecandu tadi, si Abdul ini juga dimintai bantuan oleh Kang-su untuk memberi informasi atas nama distributor pemasok dan kurir narkoba yang kasusnya sedang diusut oleh kepolisian saat ini. 세트로다가 이쁘게 착. 제일 수명이 긴 게. Singkat waktu, pada keesokan harinya, Kang-su sudah berhasil mengantongi seluruh informasi itu dan pada saat itu juga polisi pun bisa beraksi. 아직 한 발 남았다. Kurang dari 1 bulan, akhirnya polisi berhasil mengusut kasus narkoba ini dan sampai viral di media sosial. Dan semua itu bisa berhasil berkat bantuan seseorang yang sangat penting. Siapa lagi kalau bukan Kang-su, sang informan terbaik di Korea. Kang-su. 5 bulan sejak kasus itu selesai, Kang-su terlihat sedang menyopiri seorang kepala polisi setempat.
Di sini ia tidak sadar bahwa polisi di negara luar itu sangat licik, seperti di Konoha. Saat jasanya sudah tidak dibutuhkan, Kang Su langsung dijadikan kambing hitam saat mereka sedang membutuhkan tumbal. Dan tiba-tiba, hal tak terduga pun terjadi. Alhasil, Kang Su dicepuin oleh seorang polisi tersebut, seolah-olah ia terjerat kasus peredaran narkoba. Di dalam penjara, Kang Su diberitahu sipir jika di penjara ini, Kang Su harus menaati peraturan penting, yaitu dilarang injak batas pintu dan kentut sembarangan. Tetapi inilah yang terjadi. Setelah dihajar rame-rame oleh teman satu sel, penderitaan Kang Su pun masih berlanjut, yaitu direndahkan dan dibully hampir setiap hari. Namun di sini, ia tetap sabar dan legowo. Di tempat lain, diperlihatkan seorang jaksa bernama Gu atau sering dipanggil si Akang. Si Akang ini sedang mencari informasi yang cerdas dan hebat untuk membongkar kasus perdagangan narkoba. Di sini ia melihat satu persatu biodata para narapidana yang pada saat itu juga ia tertarik dengan sosok Kang Su. Tak butuh waktu lama, si Akang ini menawarkan kebebasan untuk Kang Su apabila ia mau untuk dijadikan seorang informan pribadinya. Untuk menguji seberapa hebatnya Kang Su, si Akang ini melakukan tes daya ingat untuk mengetes seberapa hebat Kang Su. Lulus uji coba, si Akang pun memperlihatkan foto-foto target tersangka yang akan mereka tangkap. Di sini kebetulan, salah satu tersangkanya adalah teman satu sel Kang Su. Untuk mencari informasi terlebih lanjut, Kang Su harus bisa sedekat mungkin dengan si pengedar tersebut. Di sini Kang Su nekat memukul napi lain menjadi saingan si pengedar di dalam penjara. Ini semua ia lakukan agar supaya bisa diajak gabung masuk dalam kelompok pengedar tersebut. Namun konsekuensinya, Kang Su harus bonyok berkali-kali akibat dihajar oleh para napi tersebut. Singkat waktu, kurang dari 1 bulan, Kang Su berhasil mendapatkan semua nama-nama tersangka yang sedang Akang incar. Alhasil si Akang ini naik jabatan wakil kepala jaksa berkat bantuan Kang Su. Sementara untuk Kang Su sendiri, sesuai kesepakatan awal ia langsung dibebaskan dari penjara dan kini menjadi orang terdekat si Akang jaksa. Melihat potensi Kang Su yang bagus, si Akang ini tertarik untuk tetap menjadikan Kang Su sebagai informannya. Di sini juga si Akang berkata bahwa Kang Su sudah dianggap sebagai adik kandungnya sendiri. 알았어, 진짜 동생이야. 새끼 웃네. Beberapa bulan kemudian, terlihat si Akang mengajak si Kang Su ke sebuah tempat VIP. Dari sini, si Akang akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya ingin naik jabatan sebagai seorang kepala jaksa. Maka dari itu, si Akang ini berharap kepada Kang Su agar mau membantunya semaksimal mungkin agar bisa menjadi ketua jaksa di negara ini. Tanpa basa-basi, Kang Su pun langsung mengiyakan sembari memberi si Akang hadiah korek api limited edition. Anjay. 라이터요? 그래, 고맙다. Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik bernama Su Wung yang sedang diperiksa polisi karena diduga telah mengkonsumsi barang terlarang. Singkat waktu, kita diperlihatkan oleh sesosok kapten dari Departemen Anti Narkoba bernama, kita sebut saja Toples. Di sini Kapten Toples terlihat sedang menginterogasi si Su Wung. Nampaknya Kapten Toples ini agak kesulitan menginterogasi si Su Wung dikarenakan ia menangis terus. Namun berkat iming-iming kebebasan untuk Su Wung, akhirnya si Su Wung ini menyebutkan satu nama bos preman yang biasanya menjual barang terlarang itu kepadanya. Di tempat lain, kita diperlihatkan sosok bos preman yang dimaksud Su Wung. Di sini terlihat si preman tersebut sedang mengambil barang dari bandar bernama si Jule. Dan usut punya usut, kabarnya barang-barang tersebut ia dapatkan dan diimpor langsung dari Jepang. Ngeri. Namun saat mereka sedang akan melakukan transaksi, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Ya, hampir saja terjadi pergelutan antar kedua belah pihak. Di sini sebenarnya si Tante Jule ini mempunyai lebih banyak pasukan. Namun untuk menghindari pergelutan, Tante Jule memilih untuk tetap diam. Karena dia tahu jika orang di belakang bos preman tersebut adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh di negara ini. Di dalam mobil, si bos preman ini mendapatkan telepon dari seseorang yang memberi info bahwa saat ini ada polisi yang sedang mengejarnya dari belakang. Dan ternyata, orang yang memberi info itu adalah Kang Su.
Anjay. 돌아볼 시간 없고 빨리 빠져나가. 내가 책임지고. Di sini Kangsu berkata bahwa ia akan membantunya agar lolos dari kejaran Kapten Toples. Kangsu juga mengarahkan agar bos preman tersebut lari ke stasiun terdekat. Dan yang tak bos preman ketahui, ternyata ini adalah jebakan Kangsu yang sebenarnya juga akan menangkap dirinya. Hiya kuntet. 다시 거기 가면은 염 사장님 수호천사 있어. Bak pahlawan kesiangan. Saat Kapten Toples tiba di stasiun, di sana ternyata bos preman sudah terlebih dahulu ditangkap oleh si Kang Jaksa. 검사님이세요? 네. 하이. Di dalam mobil, Kangsu dan Kang Jaksa langsung mulai menginterogasi si bos preman agar buka suara soal orang di belakangnya. Ya, ia memberi iming-iming kebebasan kepada bos preman, asalkan ia mau memberitahu siapa orang di belakangnya. Cepu. Hiya. 여기서 공적으로 마무리를 할까요? 아니면 Di waktu yang bersamaan, gagal menangkap bos preman, Kapten Toples pun langsung menginterogasi Suwung. Setelah mendapat info, Kapten Toples pun berniat agar langsung menangkap dedengkot pemasok barang terlarang tersebut. Di sini juga diketahui bahwa pemasok barang tersebut adalah seorang pemuda kaya raya dari seorang pengusaha paling sukses di negara ini. Di tempat lain, saat si Toples akan melakukan aksi menangkap gembong narkoba tersebut, dan lagi-lagi ia sepertinya akan keduluan oleh Kangsu dan Kang Jaksa yang sudah lebih dulu tiba di tempat tersebut. Sebelum aksinya dimulai, di sini Kangsu memakai kacamata yang bisa merekam video untuk merekam aksi penggerebekan tersebut. Saat penggerebekan berlangsung, seorang pemuda kaya yang menggelar pesta narkoba itu sedang sibuk menelpon bapaknya untuk meminta bantuan. Namun di sini si Akang Jaksa langsung membawanya ke kantor untuk diperiksa. Singkat waktu, di ruang VIP terlihat Akang Jaksa sedang mengobrol dengan pengacara si pemuda kaya itu. Dan dari sini diketahui bahwa bapak pemuda kaya itu ternyata adalah kandidat calon presiden yang mencalonkan dirinya dalam pemilu tahun ini. Dengan iming-iming kenaikan jabatan menjadi kepala jaksa di negara ini, si Akang pun langsung tertarik dan bersedia membebaskan tersangka dari segala tuduhan. Setelah membuat kesepakatan dengan anak orang kaya itu, di waktu yang bersamaan, si Akang pun didatangi oleh bos preman yang masih satu komplotan dengan mereka. Di sini si bos meminta izin, yaitu ingin memberi pelajaran kepada Kangsu yang sudah bersikap semena-mena kepada dirinya. Tak hanya mengkhianati Kangsu, Kang Jaksa ini juga melaporkan si Kapten Abdul atas laporan mengganggu proses penangkapan yang alhasil pada akhirnya si Kapten ini langsung dipenjara. Wah, fuck. 라이징 스타로 주목받고 있는 영화배우 엄수진 씨가 마약 투약 혐의 5 bulan kemudian terlihat Kangsu kembali menjadi pencandu narkoba akibat ulah si bos preman tadi. Di tempat itu, Kangsu tak lepas dari bantuan kawan lamanya yang pernah ia bebaskan dari penjara. Karena ini sudah kedua kalinya, Kangsu mengalami kejadian serupa dan apes menderita, ia pun perlahan bangkit dan mulai melatih fisik dan mentalnya agar pulih seperti semula. Singkat waktu, pada akhirnya sang kapten dinyatakan bebas setelah mendapat jaminan dari pengacaranya. Di tempat lain, terlihat si Akang yang sekarang sudah menjadi kepala jaksa nomor 1 di negara ini. Saat menghadiri kampanye yang digelar oleh calon presiden itu alias ayah si pemuda tadi, di balik jabatannya yang disegani banyak orang, di sini si Akang malah terlihat pasrah dan jadi kacung si pemuda kaya itu. Di sini si Akang sempat dibentak oleh si pemuda kaya itu akibat telat dan lelet dalam membersihkan masalah. Si pemuda ini benar-benar menjadikan si Akang Jaksa sebagai kacungnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil yang sudah dibuatnya. 와, 이 형. 다된 밥에 재 뿌리지 마시고. 아, 왜 이래? 나는 슈퍼맨이라 괜찮은데? Singkat cerita, pada akhirnya Kangsu bebas dan langsung menemui si Suwung untuk mengajaknya bekerja sama. Sedangkan di tempat lain, terlihat sang kapten sedang berada di warung bersama teman-temannya. Dan di waktu yang bersamaan juga, Kangsu terlihat muncul dan memancing kapten untuk keluar. Di sini maksud dan tujuan Kangsu menemui Kapten Abdul adalah bukan untuk mencari masalah. Di sini ia mengaku bahwa ia juga menjadi korban kelicikan si Kang Jaksa dan komplotannya, dan mengajak kapten untuk bergabung dan menjalankan misi balas dendam.
Singkat waktu, mereka bertiga pun berkumpul di sebuah tempat. Di sini mereka baru menyadari bahwa mereka bertiga adalah korban dari jebakan dan kelicikan para penguasa, dan mereka juga sama-sama memiliki musuh yang sama. Setelah selesai mengatur rencana, misi pertama mereka adalah mendapatkan rekaman video yang direkam di kacamata Kangsu yang dirampas oleh bos preman. Jadi di sini tahap awal mereka adalah merebut kacamata itu kembali dari bos preman untuk menjadikan bukti. Di hari berikutnya, Kangsu dan Kapten Abdul menemui si tante untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata si tante itu juga sangat membenci si bos preman karena ia selalu bersikap semena-mena kepadanya. Dan dari sini juga si tante mengungkap bahwa si bos preman itu biasanya menyimpan barang terlarang itu di dalam truk pengiriman belut dari Jepang. Si bos sering menyimpan barangnya di dalam truk tersebut sebelum nantinya dijual dan disebar ke beberapa titik. Singkat waktu, Kangsu dan Abdul pun langsung meluncur ke lokasi yang diinfokan oleh si tante itu. Sementara itu, di sini terlihat Kangsu sedang mengambil barang haram itu di dalam truk dan kapten akan langsung masuk untuk mendatangi bos preman secara langsung. Dan inilah yang terjadi. Saat Kangsu sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba si bos preman yang berhasil kabur itu mengetahui aksinya dan pergelutan pun terjadi. Setelah rekaman video berhasil didapatkan, sekarang giliran si Suung melancarkan aksinya dengan menggunakan kamera tersembunyi di dalam tasnya untuk menghadiri acara pesta narkoboy anak presiden di kapal pesiar. Namun beruntungnya, tidak ketahuan dan bisa langsung masuk ke dalam kapal tersebut. Singkat waktu, saat pesta-pesta sudah mulai memasuki tahap kobam dan ngefly, ajeb-ajeb, dus-dus tak tus, Suung pun langsung melancarkan aksinya dan berhasil mendapatkan rekaman pemuda kaya itu yang sedang tinggi, anjay. Di waktu yang bersamaan saat kapten membawa si bos preman untuk dipenjara, tanpa sadar, ternyata di sini salah satu anggota si Abdul bersekongkol dengan si Akang Jaksa. Sehingga seluruh rencana mereka langsung bocor dan terbongkar saat itu juga. Hah, tai. Karena info sudah menyebar, si anak orang kaya itu pun langsung membubarkan pesta tersebut karena sebentar lagi polisi akan datang menggerebek tempat tersebut. Namun di sisi lain, si Suung yang sudah berhasil mendapatkan bukti langsung pergi secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Namun sialnya, saat Suung berada di perjalanan, hal tak terduga pun terjadi. Dengan tewasnya si Suung dan teman-temannya, Kapten Abdul pun sempat putus asa untuk melanjutkan rencana balas dendam. Di sini juga Kapten berkata bahwa ia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatannya, namun juga mengkhawatirkan keluarganya di rumah yang bisa saja terancam bahaya. Di sisi lain, Kangsu juga agak merasa putus asa karena orang yang mereka hadapi ini adalah orang yang punya kuasa, punya power, dan punya banyak uang, bahkan tak pernah tersentuh oleh hukum. Di tempat lain, anak orang kaya yang dari tadi kita tidak tahu namanya, tapi sebut saja Bihun, terlihat sedang memarahi si Kang Jaksa yang dianggap tidak becus membereskan masalah. Di sini Jaksa yang sudah muak pun akhirnya membentak balik dengan mengatakan bahwa Bihun hanyalah seorang bocah, bau kencur, nolep, bocil epep, wibu, dan suka bikin masalah di waktu yang tidak tepat. Sedangkan di tempat lain terlihat Kangsu sedang menemui si tante untuk meminta sedikit bantuan, yaitu meminta kapal untuk kabur ke Korea Selatan menjatuhkan karir si Jaksa. Selesai dengan tante, Kangsu langsung pergi ke mobil kapten untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Singkat waktu, kapten dan Kangsu sudah tiba di lokasi kampanye kandidat calon presiden lain. Sebelum si Abdul pergi menyerahkan bukti video, Kangsu menitip pesan kepada si kapten untuk berhati-hati sembari memberikan flash disk berisi bukti videonya. Dan sial, sebelum kapten sempat menyerahkan bukti video itu, ia malah terlebih dahulu sudah ditangkap oleh orang-orang suruhan si Jaksa. Berbarengan dengan acara kampanye kandidat presiden, berita tentang si Bihun, salah satu anak calon presiden itu, mulai ramai diperbincangkan terkait keterlibatannya dalam pesta narkoboy. Tak ada pilihan lain, si Jaksa pun terpaksa meminta Bihun untuk menyerahkan diri saja dan sisanya biar si Jaksa yang mengurus.
Sambil menunggu Bihun datang, si jaksa ini terlebih dahulu menginterogasi si Kapten Abdul untuk mencari tahu di mana keberadaan si Kang Su. Karena si jaksa yakin si Su ini masih menyimpan salinan video bukti itu. Di sini karena Kapten diancam keluarganya akan dihabisi, Kapten pun akhirnya mengaku dan memberikan alamat di mana si Kang Su berada. Sebelum Kapten dibawa ke sel, ia terlebih dahulu meminta sebatang udut dan berikan korek api yang merupakan hadiah pemberian dari Kang Su. Anjay. Setelah lokasi Kang Su diketahui, si jaksa langsung mengutus si bos preman dan temannya untuk menuju lokasi tersebut dan menghabisi Kang Su saat itu juga. Di waktu yang bersamaan, datanglah pejabat dan pengusaha yang selama ini mendukung bapaknya Bihun untuk maju menjadi presiden. Di sini mereka langsung berpesta dan makan-makan sambil mengobrol-ngobrol membahas tentang korupsi, suap menyuap, tebang menebang, timbun menimbun, dan segala kebusukan mereka bersama. Sembari menonton debat calon presiden yang hasilnya sudah disetting. Di tempat lain, si bos preman dan temannya sudah tiba di lokasi di mana Kang Su berada. Namun hal tak terduga pun terjadi. Ya, yang mereka datangi ternyata adalah si tante dan pasukan yang sudah lama dendam dan siap menghabisi mereka. Di waktu yang bersamaan, muncul berita yang mengejutkan semua halayak ramai. Dalam berita itu ditampilkan live streaming di channel Reza Arab. Tayangan itu memperlihatkan si jaksa dan komplotannya yang ternyata saat ini Kang Su sedang berada di seberang gedung merekam seluruh aktivitas abang jaksa dan komplotannya. Bahkan suara dan percakapan mereka semua dari awal hingga akhir terdengar sangat jelas di halayak ramai. Hiya, anjay. Karena saking emosinya, si jaksa itu langsung berlari cepat menuju gedung Kang Su berada. Dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, meskipun Bapak Bihun ini kalah dalam pemilihan, ia dengan pedenya berkata, tidak apa kalah dalam pencalonan presiden, tapi setidaknya menang di hati masyarakat. Kocak. Di tempat lain, terlihat si Bihun mengalami depresi dan stres, broken home, struggle, mental health, pokoknya mah gila gitu. Bahkan saat si kapten akan menangkapnya, ia malah memilih loncat dari lantai rumahnya. Dan